aku tuh pesen yang pancong umer varian yang tiramisu guys. Tiramisunya nggak pelit ya, banyak banget ini dia ngasih, ya ampun. Ini langsung aja kita cobain ya. Guys, jadi hari ini aku pengen nyobain ya. Aku pengen nyobain nyemplek yang ada di stasiun Bronagria. Karena katanya itu enak banget. Oh ya, selain ada nyempleknya, dia juga terkenal banget karena ada pancong umernya. Tapi kali ini aku pengen nyobain dua-duanya. Nah, katanya juga nyempleknya ini dia pakai saus dia penasaran banget, jadi aku pengen nyobain. Nah guys, ini aku udah nyampe di stasiun Bronagrianya. Lumayan banyak ya makan makanan di sini. Tapi aku kali ini pengen nyobain pancong umernya. Kamu mantap kan? Karena ada pancong umer, aku juga pengen nyobain nyempleknya nih. Kali kan pakai terus ya. Bakalan semangat itu enggak? Pasti hujan nih. Nah, aku cantik ini. Tempatnya guys. Gak jauh ya dari depan. Pokoknya ke sini, ke dia. Patokannya itu rumah makan Buddha. Jalan dikit, nyampe deh. Ini dia. Tempatnya ini. Langsung aja ya kita cobain. Apakah seenak itu? Tungguin ya, oke? Jadi langsung aja ya kita review dulunya. Tapi kali ini aku pengen makan nyemeknya dulu. Nyemeknya ini harganya mulai dari 13.000 guys, kan murah. Yang varian bakso, kalau original kayaknya masuk yang bakso deh karena paling murah kan. Nah kalau pancong nyemeknya ini harganya mulai dari 5.000. Nggak murah banget, gak sih? Lihat deh, ini tuh segede ini. Ini kayaknya kalau aku nggak makan ini, terus makan ini aja udah kenyang banget. Tapi kali ini karena aku belum ngisi dua-duanya berhasil dan karena aku belum makan dulu sebentar. Lihat ya guys, oh my god, merah banget. Apalagi ya, FYI di sini aku review makanan lagi hujan makan nyemek banget lagi. Ini dicampur sama saus nyemek terus ya. Kalau misalnya kalian pesen nyemek yang dia ada di Indonesia, terus warnanya merah, ini tuh pakai saus kuis. Langsung kita gaskan, berdoa. Tadi aku sih dipesenin ya. Aku nggak tahu nih ini yang pedes banget, pedes aja atau pedes sedang ya. Dia merahnya itu bukan pedas yang garing gitu loh. Ini merah, aku karena kebanyakan saus ya. Pedas, tapi bagi aku masih bisa ditoleran. Buat aku ya. Nggak tahu nih yang lain. Kalau aku sih sebagai pecinta pedas, aku suka pedas, tapi yang nggak suka banget. Jadi level sedang lah. Kalau misalnya kalian suka pedas banget, jadi bagi kalian pasti biasa aja. Tapi kalau kalian yang nggak suka pedas banget, pasti ini udah pedas buat kalian. Enak banget. Juga kayaknya kalau dari cara bikinnya sih ini dideketin dulu ya, karena potongannya tuh jadi kecil gitu loh. Mungkin jadi biar lebih enak makannya ya. Tuh guys, denger gak suara hujan? Lumayan gede kan ya, harusnya kedengeran di sini. Terus lagi hujan, kombinasi makan mie rebus, nyemek, enak banget sih ini, perpaduan yang sempurna. Langsung aja kita cobain dengan suapan besar. Wow, mantap banget guys. Dan ini banyak ya. Kan tadi kan aku bilang kalau misalnya pas aku makan pakai garpu itu kan masih dikit ya, itu pedasnya masih bisa ditoleran. Nah kalau misalnya pakai sendok banyak nih ya, gimana nih? Langsung aja. Menurut aku masih bisa ditoleran juga ternyata. Jadi kalau kalian pengen makan dikit pakai garpu atau makan banyak pakai sendok, itu dua-duanya aman. Jadi masih oke lah pedasnya. Terus juga dia tuh nggak pelit, nyemeknya pas, nggak terlalu apa sih kental gitu kan. Kalau misalnya masak mie kerebusannya kelamaan itu agak apa sih namanya, lodoh ya, agak lodoh kan, itu tuh nggak enak banget. Nah kalau ini pas, dia nyemeknya dapet dan nggak terlalu lodoh. Emang udah ahli ini mah kayaknya ya. Sekali lagi,
suapan besar sekali lagi. Lihat tuh guys, asapnya keluar kan. Harusnya sih kelihatan ya di kamera tuh. Ya, nih aku bakal tunjukin ke kalian varian original isiannya ada apa aja. Nih, tuh dia tuh ada bawang goreng ya, bawang gorengnya tuh banyak banget. Terus dia juga ada sayur sawinya, sayur sawinya juga lumayan banyak loh guys, nggak pelit ya. Tuh, kelihatan kan? Sama telur deh. Nih, oh my god, ngiler gak sih kalian? Pasti kalian ngeliatnya aja ngiler. Menurut aku buat mie nyemek ini solusi yang pas banget buat kalian yang nggak suka mie rebus ataupun nggak suka mie goreng. Biasanya orang yang nggak suka mie rebus itu karena kuahnya kebanyakan kan. Nah, atau yang suka mie goreng, yang nggak suka mie goreng karena nggak ada kuah jadi terlalu kering gitu kan. Nah, kalau misalnya mie nyemek ini solusi yang pas buat kalian yang tidak suka yang rebus-rebus atau yang goreng, karena kuahnya nggak terlalu banyak, kuahnya juga dibilang kering juga enggak karena begini, jadi pas banget buat kalian. Langsung aja kita makan dulu. Mantepnya nih, satu suapan besar tuh. Ini ada bawang gorengnya kelihatan kan, terus sawinya, telurnya juga mantep. Nih guys, ini adalah POV gue kalau makan. Nih, bisa lihat kan main rame ini di belakang gue. Tuh, tadi kosong, tapi cuma butuh waktu berapa menit doang udah ada yang ngantri lagi, udah yang nempatin malah. Nih lihat tuh, bisa lihat juga. Tuh, rame banget. Nih, gue jejalin lagi nih. Cium gak sih baunya? Wow. Ini padahal masannya udah dari tadi ya, asapnya masih aja udah keluar. Sapin. Enak banget. Worth it. Karena enak. Nah, menurut aku dengan harga segini worth it atau enggak? Worth it banget sih. Karena dia tuh enak gitu loh, nyemeknya nggak terlalu lodoh, pas, asin gurih pedesnya tuh pas, terus juga ngenyangin banget. Biasanya kan kita kalau makan mie rebus pakai telur aja nggak kenyang nggak sih? Satu kurang, dua kekenyangan kan? Tapi kalau kamu makan mie nyemek ini, itu tuh bakalan kenyang pas porsinya, nggak terlalu kekenyangan, nggak kurang. Jadi worth it banget dengan harga 17.000 kalian udah kenyang dan puas dengan rasanya. Habis makan mie nyemek, sekarang lanjut lagi kita nyobain ke pancong lumernya. Karena kan di sini juga terkenal pancong lumernya ya. Nah, kalau ini aku tuh pesen yang pancong lumer varian yang tiramisu guys. Ternyata ini rasa tiramisu. Nah, lihat deh. Tadi udah. Menurut aku sih dia teksturnya itu nggak 100% lumer ya. Karena di bawahnya tuh adonannya masih jadi gitu. Dibuatnya nggak yang lumer-lumer banget. Nah, kalau misalnya yang tekstur lumernya itu di atas guys, tuh di atas kelihatan kan? Tuh. Terus dia juga dicampur sama tiramisunya. Tiramisunya nggak pelit ya, banyak banget ini dia ngasih, ya ampun. Ini langsung aja kita cobain ya. Ini saus tiramisunya langsung tanpa pancong-pancongannya. Coba. Iya manis, tapi yang nggak over juga kok, masih aman, masih oke. Nah, ini aku pengen cobain sekali lagi kalau pancong yang bagian bawahnya yang nggak lumer nih guys. Jadi dia tuh di bawahnya nggak lumer, di atasnya baru lumer, terus dicampur sama saus ya. Kalau misalnya kalian pengen pilih variannya mulai dari 5.000, coba bayangin. Sekali lagi kita coba. Coba kalau misalnya tadi ini pas baru jadi, aku langsung makan anget-anget, gila ini enak banget. Terus dia dari tekstur rotinya. Ini roti atau bukan sih namanya? Tolong komen di bawah ya guys kalau misalnya itu bukan roti. Makanya tekstur pancongnya maksud aku enak sih, nggak keras gitu loh. Terus juga gampang digigit, nggak susah digigit. Terus nggak yang kayak kebanyakan terigu gitu, enggak. Nah, aku kalau misalnya kalian habis makan mie nyemeknya kan pedes asin gurih ya. Terus endingnya penutupnya pakai di pancong. Debak guys. Enak banget numero uno. Karena kan emang kalau lidah orang Indonesia habis makan pedes asin gurih, terus
penutupnya tuh pakai yang manis-manis, enak banget. Nah, kalau kalian sendiri tim apa nih guys? Tim pancong yang manis atau tim mie nyemek yang pedas asli kayak gini? Kalau aku sih ya, kalian pasti udah tahu jawabannya karena tadi kalian nonton kan. Karena aku pasti tim ini mie nyemek, karena dia tuh rasanya pedas asli. Aku suka banget Korean rasa yang kayak gitu, karena kalau makan bikin nafsu aja gitu. Nah kalau misalnya pancong, aku juga suka pancong, tapi yang tidak manis guys. Jadi kalau misalnya aku pesen, pasti aku pesen Korean yang original tanpa tambahan sos apapun, karena adonannya aja menurut aku udah manis, jadi nggak perlu ditambahin saus-sausnya lagi ya. Udah mantep. Kayaknya aku tetap sih, kalau aku sih tim mie nyemek. Kalian apa? Komen di bawah dan alasannya apa. Oke? Oke guys, karena ini aku udah selesai makan, aku pengen langsung nanya aja nih sama karyawan pancong Lumernya, ya kan? Kepo gak sih kenapa bisa seram ini? Guys, kan ikutin aku ya. Halo kak. Sosmed. Iya. Dengan kakak siapa nih? Iya, itu kakak Jangkur. Nah kak Jangkur, katanya di sini mie nyemeknya pakai saus McLuis ya. Oh iya, benar. Kita pakai yang chili. Varian saus McLuisnya yang mana nih? Oh, kita pakai yang chili. Soalnya itu yang lebih ini. Kita pakai yang chili. Ini pakai saus ini nih guys, yang chili A4 ya. Tuh, soalnya lebih merah, lebih enak, pokoknya lebih bagus aja. Lebih mantep ya. Daripada yang varian yang tomat. Oh, udah nyobain dua-duanya tapi lebih enak yang ini. Nah, iya, betul. Ini udah berdiri dari kapan nih kak? Udah lama ya kayaknya. Kalau warungnya berdiri udah lama. Cuma kalau menu ini mie mah paling baru ada 2 tahun ya. Oh, Yang habis Covid. oh habis Covid. Iya. Oh, habis Covid. Kalau pancong lumernya juga habis Covid. Iya sama, pancongnya juga. Oh, baru berarti ya, belum baru 5 tahun lah kurang lebih ya. Ada. Oh. Dari awal habis Covid dan 2022 berapa ya? Ada lah sekitar 3 tahunan lah, 3 3 tahun. 4 tahun. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih kak? Kalau buka kita 24 jam. Oh, 24 jam. Ya, non stop. Mantap banget. Robot. Palingan nanti ganti sip aja. Oke deh Pak, gitu aja. Makasih ya Pak. sama-sama. Sehat selalu Pak, sukses selalu. Oke guys, sekian review makanan kali ini. Rasanya kali ini enak banget sih, aku suka ya. Ini mie rebusnya tuh mantap banget rasanya, pedas asin-asinnya balance, terus juga pancongnya juga enak. Terus juga aku tadi udah tanya sama karyawannya, ternyata berdirinya baru 5 tahun tapi udah selama ini dan selaras ini gila. Kan harus banget coba sih ya kalau kesini. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen lagi nih aku review tempat makanan di mana gitu, di stasiun kek, tempat fancy kek, dimanapun yang enak, terus juga pakai saus McLuis. Boleh banget komen di bawah ya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye, see you next video.